Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang momentum sudut, bahwa setiap benda yang bergerak berotasi pasti dia mempunyai momentum sudut. Besar dari momentum sudut itu sendiri secara matematis dapat dituliskan bahwa L sama dengan I dikalikan omega, dengan I sama dengan M dikalikan R kuadrat, omega sama dengan V per R, maka besarnya L dapat dituliskan juga sama dengan MV dikalikan dengan R, dengan keterangannya bahwa L momentum sudut dan seterusnya R nya sama dengan jari-jari. Kemudian hukum kekekalan momentum sudut, bahwa setiap benda yang berputar dengan posisi yang berbeda maka dia mempunyai hukum kekekalan momentum sudut. Artinya apa? Bahwa momentum sudut sebelum dan sesudah gaya yang berbeda maka besarnya sama, sehingga dapat dituliskan bahwa L1 sama dengan L2, dengan L1 sama dengan I1 dikalikan omega 1, dan L2 nya adalah I dikalikan omega 2. Dapat kalian perhatikan bahwa contohnya di sini ketika seorang penari balet, yang pertama dia merentangkan tangannya berputar, kemudian keduanya dia tangannya berada di depan dadanya, maka terjadi perubahan posisi dari awalnya merentang, kemudian berikutnya dia tangannya berada di depan dada, maka ada hukum yang disebut dengan hukum kekekalan momentum sudut. Kemudian berikutnya kita lihat energi dalam gerak translasi dan rotasi. Contoh dari gerak translasi dan rotasi di sini adalah seperti pada gambar ini, yaitu gambar yang ada di atas dan di samping itu menunjukkan benda bergerak translasi dan rotasi. Translasi artinya berpindah tempat, rotasi artinya berputar. Nah, energinya di sini ada tiga. Yang pertama adalah energi kinetik translasi, yang besarnya adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat. Kemudian yang kedua ada energi kinetik rotasi, bahwa EK rotasi sama dengan setengah dikalikan I dikalikan omega kuadrat. Kemudian yang ketiga, karena dia mempunyai ketinggian maka mempunyai energi potensial, yang besarnya EP sama dengan MGH. Nah, persamaan dari energi totalnya maka dapat dituliskan bahwa E total sama dengan EP ditambah EK translasi ditambah EK rotasi sama dengan MGH ditambah setengah MV kuadrat ditambah setengah I dikalikan omega kuadrat. Keterangannya dapat kalian baca pada keterangan di bawah ini. Kemudian berikutnya saya berikan contoh soal. Contoh yang pertama adalah suatu benda mempunyai moment inersial sebesar 2 kg meter persegi dan berotasi dengan sumbu tetap dengan kecepatan sudut 1 radian per sekon. Pertanyaannya, berapakah besarnya momentum sudut? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa momentum sudut L sama dengan I dikalikan omega, sehingga tinggal kita masukkan aja bahwa L sama dengan I dikalikan omega, I nya sama dengan 2, omega nya sama dengan 1, maka L nya sama dengan 2 kg meter per sekon. Kemudian contoh berikutnya, ini katrol cakram pejal bermassa 2 kg dan berjari-jari 0,1 meter. Jika katrol bergerak rotasi pada porosnya dengan kecepatan sudut 2 radian per sekon, berapakah momentum sudut katrol? Di sini saya ingatkan lagi bahwa momen inersial katrol I itu sama dengan setengah mr kuadrat. Karena L sama dengan I kalikan omega, maka I nya kita cari dulu, sama dengan setengah
kalikan M nya 2 kg dikalikan R nya 0,1 kuadrat, kita peroleh 0,01 kg meter persegi. Momentum sudutnya berapa? L sama dengan I dikalikan omega, dengan I sama dengan 0,01, omega nya sama dengan 2, maka L nya sama dengan 0,02 kg meter kuadrat per sekon. Contoh yang ketiga, seorang penari balet memiliki moment inersial 4 kg meter kuadrat ketika lengannya merapat ke tubuhnya, dan 16 kg meter persegi ketika lengannya terentang. Ini contoh tadi yang saya berikan. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putarannya 12 putaran per sekon. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarannya menjadi berapa? Maka kita gunakan hukum kekeralan momentum sudut tadi, bahwa L1 sama dengan L2 atau L sama dengan L aksen. Kita peroleh I dikalikan omega sama dengan I aksen kalikan omega aksen. 4 kali 12 sama dengan 16 kali omega absen, sehingga omega aksennya sama dengan 3 radian per sekon. Kemudian ini soal, silakan soal nomor 1 dikerjakan nanti, ada 3 soal. Nah, ini soalnya silakan ditulis dulu, kemudian nanti dikerjakan. Kemudian soalnya nomor 2 sama, silakan dicoba dikerjakan di rumah nanti. Kemudian soal nomor 3 ya, ini soal-soalnya silakan dicoba dikerjakan, dan kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Ya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.